Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang begitu indah dan mendasar dari iman kita, yaitu tentang satu-satunya ketetapan pemilihan Tuhan yang kekal seperti yang tertulis di pasal 8. Mungkin kedengarannya rumit ya, tapi percayalah, ini adalah sebuah kabar baik yang luar biasa. Yuk kita selami bersama. Coba jujur deh, pernah nggak sih pertanyaan ini muncul di benak kita? Di tengah kesibukan, atau mungkin di saat kita merasa begitu kecil dan gak berarti. Kenapa saya? Di antara miliaran manusia yang pernah ada, kok bisa Tuhan memandang dan memilih kita? Ini pertanyaan yang sangat pribadi, bukan? Dan ternyata, jawaban dari pertanyaan yang begitu besar itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat sederhana, tapi juga sangat kuat. Jawabannya adalah kasih. Ya, sesederhana itu. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang sudah kita lakukan. Semuanya, dari awal sampai akhir, berakar pada kasih Tuhan. Nah, untuk bisa benar-benar paham, yuk kita bedah sama-sama. Di bagian pertama ini, kita akan fokus pada inti dari segalanya, kasih yang memilih. Karena kita nggak akan bisa mengerti ketetapan Tuhan kalau kita nggak mulai dari sifatnya yang adalah kasih itu sendiri. Coba deh, kita pakai sebuah gambaran sederhana. Bayangkan seorang ayah, dia lagi gendong anaknya yang baru lahir. Dia menatap wajah mungil itu, merasakan kehangatan di pelukannya. Pertanyaannya, apakah sang ayah mengasihi bayinya karena si bayi sudah berprestasi? Tentu tidak, kan? Kasihnya tumpah begitu saja, tanpa syarat, tanpa alasan, hanya karena ini anakku. Nah, perasaan itulah gambaran kecil dari apa yang dimaksud dengan ketetapan pemilihan. Itulah satu-satunya rencana keselamatan dari Tuhan yang sudah ada dari kekekalan. Dan dasarnya apa? Murni hanya karena kasih-Nya. Sama seperti ayah tadi, Tuhan memilih kita bukan karena kita lebih baik dari yang lain, tapi semata-mata karena di dalam kasih-Nya yang tak terbatas, Ia rindu menjadikan kita anak-anak-Nya. Sekarang, mari kita lihat betapa konsistennya rencana ini. Ini penting banget untuk kita pahami, karena rencana Tuhan itu bukan sesuatu yang baru muncul kemarin sore atau bisa berubah-ubah. Ini adalah satu rencana yang sama dari kekekalan untuk kekekalan. Dengerin baik-baik ya, ini kata kitab suci sendiri. Perkenan, tujuan dan keputusan dari kehendak Tuhan itu satu. Artinya apa? Artinya nggak ada rencana A untuk orang di zaman Abraham, lalu rencana B untuk zaman Musa, dan rencana C untuk kita sekarang. Nggak ada. Hanya ada satu tujuan tunggal yang mengalir dari satu hati Bapa yang sama. Jadi, intinya begini. Hanya ada satu rencana keselamatan. Titik. Rencana yang sama ini berlaku untuk semua umat pilihannya, di semua zaman. Baik itu di perjanjian lama, maupun kita yang hidup di masa perjanjian baru. Fondasinya sama, tujuannya sama, sumbernya sama. Sebuah rencana yang gak pernah direvisi dan gak akan pernah berubah. Mau lihat buktinya? Langsung dari firman Tuhan. Yuk, kita lihat bagaimana janji yang tak berubah ini terus bergema dari zaman ke zaman. Kita akan coba bandingkan dua era yang berbeda. Lihat deh benang merah yang luar biasa ini. Di perjanjian lama, ribuan tahun yang lalu, Tuhan bilang ke bangsa Israel, "Aku memilihmu bukan karena kamu lebih kuat atau lebih banyak, tapi murni karena aku mengasihimu." Lalu lompat ribuan tahun ke depan, di perjanjian baru, Rasul Paulus menulis hal yang sama persis kepada kita. Tuhan memilih kita bahkan sebelum dunia ini ada. Karena apa? Karena kasih. Pesannya nggak berubah sedikit pun. Jadi, mau itu pemilihan bangsa Israel di padang gurun, atau pemilihan kita sebagai gerejanya hari ini, semuanya mengalir dari sumber yang sama. Kasih setia Tuhan yang abadi. Ini adalah sebuah kebenaran yang seharusnya memberikan jangkar yang kokoh dan ketenangan yang dalam bagi jiwa kita. Nah, setelah merenungkan semua ini, kita sampai pada bagian yang paling penting. Pertanyaannya sekarang, oke, terus apa artinya semua ini buat saya hari ini? Mari kita lihat, ini bukan lagi sekedar sebuah ajaran, tapi sebagai sebuah undangan anugerah yang ditujukan langsung kepada Anda. Supaya gampang, bayangkan saja rencana keselamatan Tuhan ini seperti sebuah undangan ke pesta perjamuan yang paling megah. Semua hidangan terbaik sudah disiapkan, bukan kita yang masak, bukan kita yang bayar. Semuanya sudah disediakan untuk kita. Jadi, sang tuan rumah yaitu Tuhan sendiri, Dia begitu baik hati. Dia yang sudah siapkan semuanya. Dan saat Dia menyebarkan undangannya, Dia tidak bertanya, apakah kamu pantas datang ke pestaku? Atau apa yang bisa kamu bayar? Tidak. Ia menyebarkan undangannya dengan cuma-cuma, murni karena kemurahan hatinya yang tak terbatas.
Dan inilah inti pesannya, saudara. Keselamatan yang kita terima itu bukan gaji dari hasil kerja keras kita, bukan juga piala penghargaan atas perbuatan baik kita. Keselamatan adalah murni anugerah, sebuah hadiah, pemberian cuma-cuma yang diberikan semata-mata karena Dia begitu mengasihi kita. Dan hari ini, undangan yang sama itu, yang lahir dari kasih Bapa yang kekal, kini ada di hadapan Anda. Ia mengundang Anda untuk datang dan menikmati perjamuan kasih-Nya. Pertanyaan terpenting yang tersisa sekarang bukanlah apakah saya layak, melainkan maukah saya menerima undangan ini? Coba tanyakan itu pada hati Anda yang paling dalam. Apa jawabannya?